oleh Ibu Diarni Purba, Ibu Vera Sigurian, dan Ibu Risya Hutapea. Sekolah minggu dibawakan oleh Saudari Selimani, Ibu Victoria Sebakti, Saudara Gideon Manik, dan Saudari Nora Samosir. Yang mengajar kelas remaja adalah Bapak Richard Siburian dan Bapak calon Sintua Royan Buton. Katekisasi Sidik pada tanggal 23 Februari akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Frans Sianipar. Aser pada hari ini dibawakan oleh satu Bapak Tio Silalai, Saudari Debbie Tobing, Saudara Charles Mani, dan Saudara Markus Simanjunta. Untuk pelayanan tanggal 28 Februari 2021, kita boleh melihat di kertas kita masing-masing. Berita pelayanan yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Infokabit. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dari Mazmur 91 ayat 15a dengan tema janji dan kuasa Allah. Pembekalan calon Sintua pada hari Rabu 24 Februari 2021 pukul 8 malam akan diadakan pembekalan kepada calon Sintua melalui Zoom. Yang ketiga, warta pertama dan warta kedua pemberkatan nikah. Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 akan diadakan pemberkatan nikah kepada Saudari Judith A.L. Siagian, Jemaat AKBP Singapura, putri dari Bapak Firman Siagian dan Ibu Nurlan Guru Tambunan, dengan Saudara Victor H. Simanjuntak, anak dari Bapak Ibda P. Alisper Simanjuntak, SH, dan Ibu Nancy Boru Panjaitan. Pemberkatan nikah akan dilakukan di Gereja HKBP Seksama Resort Seksama Distrik 10 Medan Aceh. Tuhan memberkati kedua mempelai di dalam pernikahan tersebut. Yang keempat, penelaan Alkitab atau PA kaum perempuan. Pada hari Sabtu 27 Februari 2021 pukul 7.30 malam akan diadakan penelaan Alkitab kaum perempuan melalui Zoom. Kami mengundang seluruh kaum perempuan AKBP Singapura untuk menghadirinya. Kelima, pesan Sinode Distrik. Sinode HKBP Distrik 20 Kepri berjalan dengan baik pada hari Senin 15 Februari 2021. Untuk itu mari kita mendengarkan pesan Sinode HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Pesan Sinode HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, Senin 15 Februari 2021. Kepada seluruh jemaat AKBP Distrik 20 Kepulauan Riau yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Raja Gereja yang sudah memberkati Sinode Distrik 20 Kepulauan Riau berjalan dengan baik pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 di Gedung Serbaguna HKBP Lubuk Baja, Batam. Sinode yang dibuka dengan ibadah ini bertemakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dari Yohanes 15 ayat 16, dengan subtema, melayani di tengah pandemi dengan sungguh-sungguh melalui pembaharuan di dalam pelayanan. Diharapkan setiap pelayan dan jemaat semakin sungguh-sungguh menghasilkan buah yang baik di dalam setiap kehidupan dan pekerjaan, meskipun masih di dalam pandemi COVID-19, dan semuanya tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Kedua, Sinode Distrik telah menetapkan program pelayanan dan anggaran distrik tahun 2021 sesuai dengan tema pemberdayaan HKBP. Sebagian dari keputusan yang sudah ditetapkan adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan setiap kategori: sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum perempuan, kaum bapak, dan
dan kaum lansia, memperbarui database jemaat dan melakukan big data keanggotaan jemaat, membuka dan menertibkan rekening gereja atas nama gereja, bukan atas nama pribadi, penyerahan persembahan kedua 100% ke HKBP Pusat, pembentukan TAB, tanggapan bencana distrik, pemberdayaan pelayanan dan pelayanan sesuai masing-masing. Untuk itu, distrik akan membentuk panitia tahun pemberdayaan distrik 20 Kepulauan Riau tahun 2021. Yang ketiga, sebagaimana yang kita ketahui bahwa HKBP sedang bergumul dengan dana pensiun HKBP yang menunggak sebesar 116.568.481 rupiah. Besar harapan seluruh pelayan HKBP, penuh waktu, peserta sinode distrik, resort dan jemaat dapat turut berpartisipasi untuk melunaskan tunggakan ini dengan melakukan berbagai kegiatan seperti sumbangan spontanitas atau persembahan khusus ke dana pensiun HKBP. Keempat, sinode distrik menghimbau seluruh gereja melakukan mapping atau pemetaan profesi anggota jemaat sebagai potensi untuk membangun sinergi dalam hal pemberdayaan umat dalam berbagai hal seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan hal lainnya. Demikian sampaikan pesan sinode ini, dan akhir sinode ini ditutup dengan ibadah dan perjamuan kudus. Atas nama peserta sinode HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, Pendeta Renova Sitorus. Kita lanjutkan acara kita. Ucapan selamat tahun kelahiran. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Yang pertama adalah Ibu Mercy Liop Manik, yang kedua Saudara Kristomo Simanjuntak, yang ketiga Bapak Joni Simanjuntak, yang keempat Saudara Eren Bangun, yang kelima Gracio Sian. Sebagai kado ulang tahun, terimalah firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada setiap-setiamu, pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ucapan selamat ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu terkasih yang merayakan ulang tahun pernikahan dalam 1 minggu ini. Sebagai kado ulang tahun pernikahan, terimalah firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Warta keuangan. Yang pertama adalah persembahan minggu tanggal 14 Februari 2021. Ibadah umum sebanyak $505 Singapura 45 sen. Ibadah remaja sebanyak $40 Singapura. Naposo Polosi $5 Singapura. Yang kedua persembahan bulanan. Yang pertama dari keluarga Bapak Sintua Sabar Butar-Butar dari bulan Januari Februari 2021. Dari Saudari Cynthia Sioming untuk bulan Januari. Dan yang ketiga dari Opung Joanna Buru Butar-Butar untuk bulan Januari. Yang ketiga Cus Budi Infan atau Janji Iman dari keluarga Bapak Sem Utabarat untuk bulan Januari. Thanksgiving atau ucapan syukur dari keluarga Bapak atau Gahar Sioming. Yang kelima perpuluhan dari None sebanyak $200 Singapura. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Dinasti Tuhan Bapak Sekitar. Marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi bersama dari PM 428 ayat 1 hingga 3. Yakinlah pada Tuhanmu serta memberi persembahan 1A dan 1B.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang boleh kami berkumpul bersama-sama di tempat ini. Terima kasih buat janji-Mu, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Dan terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami tahu kami tidak hanya berkumpul di dalam sebuah gedung gereja saja, tapi kami memuji-Mu karena kami berkumpul di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, Tuhan yang Maha Kuasa. Kami berdoa sekarang, siapkanlah hati kami. Siapkanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah kebenaran. Dan kami tahu Engkau sangat mengasihi kami, dan Engkau punya pesan yang khusus bagi kami secara pribadi. Oh Tuhan, siapkanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah ya Tuhan, bekerjalah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas. Shalom. Shalom. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat senang berada di sini pada hari ini, dan saya sangat senang berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih yang dari HKBP Singapura. Jadi inilah kedua kalinya saya datang di gereja ini. Pertama kalinya saya di sini 3 minggu yang lalu, dan waktu terlalu cepat, 3 minggu sudah lewat, dan hari ini saya sangat senang bisa datang kembali di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih banyak telah mengundang saya, Mauliati Godang. Terima kasih banyak, walaupun mungkin kita belum mengenal secara pribadi, tapi saya sangat senang untuk bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari lagi. Jadi dari hati saya mau mengucapkan terima kasih banyak, Mauliati Godang. Dan secara khususnya juga bagi Pendeta Frans Yantar yang mungkin sedang menonton dari Batam, mana tahu ya, Mauliati Godang Amang, terima kasih banyak telah mengundang saya. Sudah 2 kali datang di gereja Amal untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi sesungguhnya inilah sukacita dan kehormatan bagi saya untuk bisa datang di tempat ini, untuk bisa bergaul dengan orang Batak, orang Indonesia di Singapura, negara saya, untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan 3 minggu yang lalu, saya seorang pendeta, saya orang Singapura, tapi bersama dengan istri saya kami berdua melayani di Indonesia. Tapi karena pandemi COVID-19 kami tidak bisa ada di sana. Jadi sudah 1 tahun kami tidak ada di Indonesia. Tetapi Indonesia tetap ada di dalam hati kami. Saya sangat rindu pelayanan kami di Indonesia. Jadi saya datang dari Gospel Light Christian Church di Singapura. Jadi pelayanan kami di Indonesia disebut dengan Gospel Light for Indonesia. Jadi pelayanan kami di Indonesia itu seperti sebuah lembaga. Kami berpartner atau bermitra bersama dengan gereja-gereja Kristen di Indonesia. Jadi salah satu mitra kami yang besar, salah satu mitra kami yang terbesar adalah HKBP. Dan kami memuji Tuhan untuk kesempatan melayani di banyak jemaat HKBP di Indonesia, di Medan, Siantar, sampai ke Tarutung, dan juga di tempat lain di Indonesia. Dan kami memuji Tuhan untuk kesempatan bisa melayani HKBP. Dan bagi saya memuji Tuhan untuk bisa melayani orang Batak yang dari HKBP di Singapura. Saya tidak membayangkan ya sebelum pandemi COVID-19 ini saya bisa melayani jemaat HKBP di Singapura. Jadi saya memuji Tuhan, dan saya mau menyerahkan waktu ini kepada Tuhan, karena saya tahu Tuhan sangat mengasihi orang Indonesia. Tuhan sangat mengasihi orang Batak. Tuhan ingin menyelamatkan setiap orang Batak, dan Tuhan juga ingin memakai orang Batak sebagai Kristen, sebagai terang dunia, sebagai terang hidup untuk menerangi bangsa Indonesia dengan Injil. Jadi inilah doa saya untuk negara kita Indonesia, supaya Tuhan menyelamatkan banyak orang Indonesia dan memakai orang Indonesia untuk menginjili orang Indonesia, sehingga banyak orang Indonesia dimanapun mereka berada, di Indonesia, di Singapura, di tempat lain, supaya banyak orang Indonesia bisa dipakai oleh Tuhan
sebagai misionaris di mana-mana untuk menerangi dunia dengan Injil dan mengharapkan dunia, menyuarakan harapan kepada dunia. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, mari kita buka kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Untuk hari ini diambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Saya akan baca nats ini, Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka ku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang ku adakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Ayat 13, busurku ku taruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang ku adakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk mengerti firman-Nya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, temanya untuk hari ini adalah janji dan kuasa Allah. Janji dan kuasa Allah. Nah, menurut pendapat saya pikir tema ini sangat cocok untuk menggambarkan cerita Nuh yang ada di kitab Kejadian. Kenapa? Karena cerita Nuh sebenarnya adalah tentang janji dan kuasa Allah. Lebih spesifik, khususnya cerita Nuh adalah tentang janji dan kuasa Allah untuk menyelamatkan. Janji dan kuasa Allah untuk menyelamatkan. Ya kan? Kalau kita tahu, saya yakin kita semua sudah tahu cerita Nuh ya. Sejak kecil di sekolah minggu seringkali kita sudah mendengar berkali-kali cerita Nuh. Dan kita semua tahu cerita Nuh adalah tentang janji Allah untuk menyelamatkan keluarga Nuh dan juga kuasa Allah untuk menyelamatkan keluarga Nuh. Kalau kita membaca nats ini dari Kejadian pasal 9, ini sudah di bagian terakhir cerita Nuh. Di bagian terakhir ini kalau kita sudah sampai di pasal 9, apa yang terjadi di sini adalah apa yang terjadi setelah air limpah. Jadi hujan sudah berhenti, tanah sudah kering, mereka sudah keluar dari air bah, dan apa yang dikatakan Tuhan di sini adalah perjanjian Tuhan antara Tuhan dengan Nuh. Dan bukan hanya perjanjian Tuhan antara Tuhan dengan Nuh, tapi perjanjian Tuhan antara Tuhan dengan semua manusia sampai sekarang, bahwa
Tuhan tidak akan pernah memusnahkan bumi dengan air bah. Jadi sebagai tanda, ada setiap kali kalau kita melihat pelangi gas, pelangi itu ditaruh oleh Tuhan di langit untuk mengingat kita semua mengenai perjanjian Tuhan yang dikatakan di Kejadian pasal 9 yang berlaku sampai sekarang, bahwa Dia tidak akan memusnahkan seluruh bumi dengan air bah. Tetapi hari ini saya tidak hanya mau berfokus pada pasal 9, karena seperti yang saya bilang tadi, inilah bagian terakhir di cerita Nuh. Ada banyak yang kita bisa pelajari dari cerita Nuh. Jadi saya mau berfokus mulai dari pasal 6 sampai pasal 9. Jangan khawatir, kita tidak akan membaca semua. Saya hanya akan berfokus pada beberapa poin yang penting. Tapi kita harus melihat apa yang terjadi mulai dari pasal 6, karena cerita Nuh sangat bermakna. Cerita Nuh ini sangat bermakna bagi kita semua sampai pada zaman sekarang. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, janji dan kuasa Allah. Cerita Nuh adalah tentang janji dan kuasa Allah untuk menyelamatkan. Nah, mari kita melihat di pasal 6. Oke, kita mulai di pasal 6. Mari kita melihat sedikit latar belakang ya. Kenapa Tuhan mau mengirim hujan atau air bah untuk memusnahkan seluruh bumi. Kenapa? Kalau kita melihat di Kejadian pasal 6 ayat 5, apa yang dikatakan firman Tuhan? Kejadian pasal 6 ayat 5, di sini firman Tuhan berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi inilah keadaan atau kondisi hati manusia pada zaman dulu. Tuhan tahu kenapa? Tuhan melihat hati. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Mari kita melihat ayat 11 dan 12. Kejadian pasal 6 ayat 11 dan 12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi singkat cerita, manusia sangat berdosa, sangat berdosa. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, semua itu dosa. Jadi Tuhan memusnahkan. Mari kita lihat Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memusnahkan. Jadi inilah keputusan Tuhan. Allah, aku telah memusnahkan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab, kenapa? Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah, jadi inilah latar belakang. Mengapa Tuhan mau memusnahkan bumi dengan air? Kenapa? Karena manusia pada zaman itu sangat berdosa. Mereka tidak ada keinginan atau niat untuk mau menyembah Tuhan. Mereka menyembah Allah yang lain. Mereka menyembah Allah yang palsu dan bukan Allah yang sejati. Jadi Tuhan memusnahkan. Dia mau mengakhiri hidup segala makhluk dengan air bah. Kita lompat ke ayat 12. Maaf ya, kita lompat ke ayat 17. Kejadian 6 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup
dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Jadi sebagai ringkasan atau overview ya, cerita Nuh ini dimulai dengan persoalan dosa dan dilanjutkan dengan hukuman dosa. Inilah latar belakang cerita Nuh. Itu dimulai dengan persoalan dosa, manusia sangat berdosa, lalu dilanjutkan dengan hukuman dosa. Karena Tuhan menghakimi manusia dan dia memusnahkan, dia mau menghukum manusia dengan air bah. Tetapi ada bagian yang selanjutnya. Itu dimulai dengan, cerita Nuh dimulai dengan persoalan dosa, lalu dilanjutkan dengan hukuman dosa. Tapi juga ada bagian di belakang, bagian yang selanjutnya tentang pembayaran dosa atau keselamatan. Karena kalau kita melihat di ayat 18, Kejadian 6 ayat 18, tetapi dengan engkau, yaitu Nuh, aku akan mengatakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. 8 orang. Nuh, istrinya, 3 anak laki-laki dan 3 istri anak-anak laki-laki. Jadi 8 orang diselamatkan. Jadi ini berbicara tentang janji dan kuasa Allah untuk menyelamatkan. Jadi apakah Bapak Ibu bisa melihat cerita Nuh ini? Ini bukan hanya cerita sekolah minggu tentang hujan atau tentang air bah. Inilah cerita kasih mengenai janji dan kuasa Allah untuk menyelamatkan. Karena cerita ini dimulai dengan persoalan dosa, lalu dilanjutkan dengan hukuman dosa, lalu dilanjutkan lagi dengan keselamatan. Tuhan karena dia sangat mengasihi Nuh, karena dia orang yang benar, beda dengan orang lain. Orang lain mereka semua tidak mengenal Tuhan. Hanya Nuh bersama keluarganya mengenal Tuhan. Dan Tuhan karena dia mengasihi Nuh dan keluarganya, dan dia memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Dan inilah janji Tuhan kepada Nuh. Kejadian 6 ayat 18, inilah janji Tuhan. Jadi janji Tuhan ini bukan hanya tentang pelangi, bahwa dia tidak akan memusnahkan bumi ini lagi dengan air bah. Janji Tuhan juga adalah tentang apa yang dikatakan Tuhan kepada Nuh. Kejadian 6 ayat 18, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Inilah janji Tuhan. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Puji Tuhan. Inilah janji dan kuasa Allah untuk menyelamatkan. Jadi kita bisa melihat di sini janji Allah untuk menyelamatkan. Dan kita tahu cerita air bah, bagaimana Nuh membuat bahtera, mereka semua masuk dalam bahtera bersama dengan binatang-binatang yang terpilih. Jadi semua yang ada di dalam bahtera itu selamat. Jadi kalau kita melihat overview ya, atau ringkasan, kita bisa melihat dengan jelas cerita Nuh sebenarnya adalah tentang janji Allah untuk menyelamatkan dan kuasa Allah untuk menyelamatkan. Nah, inilah tentang semua ini adalah tanggung jawab Tuhan. Bagaimana dengan tanggung jawab Nuh? Karena tidak seimbanglah kalau kita hanya berfokus pada tanggung jawab Tuhan atau janji dan kuasa Allah untuk menyelamatkan. Kita juga harus menghabiskan cukup waktu untuk melihat apa yang dikatakan Nuh supaya dia bisa diselamatkan. Karena banyak orang seringkali ketika mereka membaca cerita Nuh,
Mereka hanya berfokus pada tanggung jawab Tuhan. Oh, janji dan kuasa Allah yang menyelamatkan keluarga Nuh. Puji Tuhan. Ya, tidak ada yang salah. Tetapi jangan mengabaikan apa yang dilakukan Nuh supaya dia dapat diselamatkan. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Nuh yang mau saya sampaikan dan nanti menerapkan bagi kita pada zaman sekarang. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Nuh. Yang pertama, dia membuat keputusan untuk masuk ke dalam bahtera. Ya kan? Coba bayangkan kalau Nuh tidak membuat keputusan untuk masuk ke dalam bahtera, dia tidak akan diselamatkan. Dia akan mati bersama dengan semua manusia. Karena firman Tuhan jelas, sangat jelas. Semua manusia mati. Kalau kita melihat di Kejadian 7 ayat 12, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Coba bayangkan kalau di Singapura atau di Indonesia, sekarang di Indonesia, di Jakarta ada banjir ya. Tapi paling parah, hujan sekarang hanya mungkin beberapa hari aja, lalu berhenti. Air bah ini bertahan selama 40 hari 40 malam. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Kita lompat ke Kejadian 7 ayat 21 sampai 23. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang berayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidupnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semuanya bersama-sama dengan dia dalam bahtera. Jadi apa yang dilakukan? Hal yang pertama, dia membuat keputusan untuk masuk ke dalam bahtera itu. Tidak ada gunanya kalau dia hanya melihat dari luar. Setelah dia membuat bahtera ini, coba bayangkan, dia pikir begini, oh cantik ya bahtera ini, bos marahkan, tidak apa-apa, Tuhan akan menyelamatkan kita. Ya, Tuhan akan menyelamatkan mereka, tetapi mereka harus membuat keputusan untuk masuk. Tidak ada gunanya kalau mereka hanya mengetahui. Coba bayangkan kalau Nuh bilang begini, oh saya tahu Tuhan mengasihi aku, Tuhan mengasihi keluargaku, dan pasti Tuhan akan menyelamatkan aku. Pengetahuan itu tidak ada gunanya kalau pengetahuan itu tidak menjadi keputusan untuk masuk ke dalam bahtera itu. Nuh tidak akan diselamatkan. Jadi hal yang pertama yang dilakukan Nuh, dia membuat keputusan untuk masuk ke dalam bahtera. Yang kedua, dia bersama dengan keluarganya membuat keputusan untuk masuk ke dalam bahtera secara pribadi. Nah, kata kunci secara pribadi. Kenapa? Karena ada 8 orang loh. Ada 8 orang. Dan 8 orang, semua 8 orang ini harus membuat keputusan untuk masuk ke dalam bahtera itu secara pribadi. Ini bukan hanya keputusan Nuh. Inilah keputusan yang harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga secara pribadi. Tidak ada gunanya kalau Nuh bilang sama keluarga mereka, oke, istriku, anak-anakku, sebentar lagi ada hujan yang akan datang. Kita sudah membuat bahtera ini, jadi kita harus masuk.
Kalau dia hanya masuk secara pribadi, dia hanya masuk sendiri, tetapi istrinya tidak masuk, atau anak-anaknya tidak masuk, atau istri anak-anaknya tidak masuk, tidak ada gunanya. Mereka tidak akan diselamatkan, mereka akan mati. Jadi setiap orang harus membuat keputusan pribadi untuk masuk ke dalam bahtera. Jadi sudah dua hal yang dilakukan keluarga Nuh. Yang pertama, Nuh membuat keputusan untuk masuk ke dalam bahtera. Yang kedua, keluarga Nuh membuat keputusan untuk masuk ke dalam bahtera secara pribadi. Yang ketiga, hal yang ketiga yang dilakukan oleh keluarga Nuh, mereka membuat keputusan untuk masuk ke dalam bahtera itu secara pribadi. Kapan? Pada suatu titik waktu tertentu sebelum air bah datang. Maksudnya begini, ada batasan waktu. Ada batasan waktu. Ketika Tuhan mengatakan peringatan ini kepada Nuh, dia bilang begini, 7 hari lagi hujan akan datang. Beberapa hari lagi hujan akan datang. Ada batasan waktu. Ini bukan tak bisa santai aja. Ya, ini tawaran keselamatan ini bukan untuk selama-lamanya. Ada batasan waktu. Jadi Nuh bersama dengan keluarganya, mereka tahu 3 hal. Yang pertama, mereka harus membuat keputusan untuk masuk ke dalam bahtera. Yang kedua, mereka harus membuat keputusan untuk masuk ke dalam bahtera secara pribadi. Secara pribadi. Kalau ada satu orang yang tidak masuk, dia yang akan mati. Kalau ada 2 orang yang tidak masuk, 2 orang yang akan mati. Jadi semua harus membuat keputusan untuk masuk secara pribadi. Dan yang ketiga, mereka semua harus membuat keputusan untuk masuk ke dalam bahtera itu secara pribadi pada suatu titik waktu tertentu sebelum air bah datang. Nah, saya mau menerapkan 3 pelajaran ini untuk kita semua pada saat sekarang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih, cerita Nuh adalah gambaran tentang keselamatan. Biarlah bahtera itu menggambarkan atau mewakili Yesus Kristus. Dan biarlah keadaan manusia pada zaman Nuh itu menggambarkan keadaan manusia, dan bukan hanya keadaan manusia, tapi keadaan hati kita masing-masing pada zaman sekarang. Sama kan? Ribuan tahun yang lalu waktu hal ini terjadi, hati manusia sangat berdosa. Pada zaman sekarang, pada tahun 2021 sebenarnya tidak ada yang beda. Walaupun sekarang kita semua sudah modern, keren, pakai HP, ya, pakai Zoom, video, tetapi hati manusia masih sama. Hati manusia masih sangat berdosa. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi saya ingin kita semua tahu, sebenarnya kita semua tidak berbeda dengan manusia yang hidup pada zaman Nuh. Jangan pikir begini, oh mereka sangat berdosa, mereka berzina atau pencuri, pembunuh. Walaupun saya yakin kita semua di sini orang baik, kita datang ke gereja, kita berbuat perbuatan baik. Mungkin kita berbeda dengan orang lain seperti pembunuh, pezina, pencuri, tetapi sebenarnya kita semua sama aja. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kesombongan itulah dosa, gosip itulah dosa, bohong itulah dosa, pikiran kotor, pikiran jahat itulah dosa. Siapa yang bisa melihat? Hanya Tuhan. Mungkin saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak berzina, tetapi itu tidak berarti saya bukan orang berdosa. Mungkin dalam hati saya simpan kebencian.
Mungkin dalam hati saya penuh dengan kepahitan atau kesombongan. Mungkin dalam hati saya atau dalam pemikiran saya penuh dengan pikiran jahat, pikiran kotor. Mungkin setiap kali saya bohong, saya menggosip. Firman Tuhan berkata semua ini adalah dosa. Jadi kita harus tahu. Cerita Nuh dimulai dengan persoalan dosa. Pada zaman sekarang kita juga ada persoalan dosa. Nah, orang berdosa bukan hanya orang di penjara. Orang berdosa adalah kita semua. Nah, cerita Nuh dimulai dengan persoalan dosa, lalu dilanjutkan dengan hukuman dosa. Sama halnya, Tuhan berkata, pada suatu hari nanti kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan Dia akan menghakimi kita. Jangan hanya pikir begini, Tuhan sudah berjanji, Dia tidak akan memusnahkan bumi lagi dengan air bah. Memang benar, tetapi Tuhan tidak usah atau tidak harus memusnahkan bumi ini dengan air bah supaya menghakimi manusia. Tuhan ada cara yang lain untuk menghakimi manusia. Firman Tuhan sangat jelas, manusia ditetapkan hidup satu kali, mati satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Saya tidak usah mengalami air bah supaya untuk mengalami penghakiman Tuhan atau hukuman Tuhan, hukuman dari Tuhan. Pada suatu hari nanti saya akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan kalau saya tidak memiliki keselamatan di dalam Yesus Kristus, saya tidak ada kesempatan untuk diselamatkan. Karena firman Tuhan berkata, upah dosa ialah maut. Ini berlaku untuk zaman Nuh, ini berlaku untuk zaman kita. Upah dosa ialah maut. Maut di sini, kata maut di sini bukan hanya berarti kematian jasmani, tetapi kematian yang kedua di neraka. Orang yang hidup dalam zaman Nuh, mereka mati satu kali, dan sesudah itu mereka juga mati yang kedua kali di neraka. Kecuali 8 orang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih, setiap hari ada orang yang meninggal dunia. Mungkin saudara kenal orang yang sudah meninggal dunia karena pandemi COVID-19 atau karena kanker atau penyakit yang lain. Jadi setiap hari sangat umum. Tapi jangan hanya lihat itu seperti di ujung akhir. Sesudah itu manusia mati satu kali dan sesudah itu dihakimi. Dan upah dosa ialah maut, bukan hanya berarti kematian jasmani, karena semua orang harus meninggal dunia secara jasmani. Tetapi apa yang paling mengerikan, apa yang paling mengerikan bukanlah kematian pertama, tapi kematian yang kedua di neraka untuk selama-lamanya. Nah, tetapi Tuhan juga ada jalan keluar atau jalan keselamatan untuk kita. Pada zaman Nuh, Tuhan menyediakan sebuah bahtera jasmani, dan Tuhan menyuruh kepada Nuh sama keluarganya masuk ke dalam bahtera ini dan kalian akan diselamatkan. Sekarang tidak ada bahtera jasmani, tidak ada bahtera jasmani di sekitar kita, tetapi seperti yang saya bilang tadi, cerita Nuh adalah gambaran tentang keselamatan. Biarlah bahtera itu mewakili atau menggambarkan Yesus Kristus. Sama seperti Nuh bersama dengan keluarganya masuk ke dalam bahtera itu dan mereka diselamatkan. Kalau kita menerima Yesus Kristus dan kita masuk ke dalam Yesus dan Yesus masuk ke dalam kita, Nuh masuk ke dalam bahtera. Kalau kita masuk ke dalam Yesus dan Yesus masuk ke dalam kita, maksudnya kita menerima Dia. Kalau kita menerima Yesus ke dalam hati kita, kita masuk ke dalam Yesus dan Yesus masuk ke dalam kita.
kita akan diselamatkan. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Masih ingat 3 hal yang dilakukan Nuh? Yang pertama, Nuh membuat keputusan untuk masuk ke dalam bahtera. Sama halnya, supaya untuk diselamatkan, supaya untuk mengalami janji dan kuasa Allah. Yang pertama, kita harus membuat keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Nah, inilah hal yang harus kita memusnahkan untuk lakukan. Firman Tuhan berkata di 1 Yohanes 5 ayat 12, barang siapa memiliki anak Allah, yang memiliki hidup diri engkau. Barang siapa tidak memiliki anak Allah, yang tidak memiliki hidup engkau. Maksudnya begini, kata kunci adalah kata memiliki. Firman Tuhan tidak berkata barang siapa mengetahui tentang Yesus, dia memiliki hidup. Tidak. Kata kunci adalah kata memiliki. Barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Dan sebaliknya, barang siapa tidak memiliki Yesus, dia tidak memiliki hidup. Jadi kita harus membuat keputusan untuk menerima. Tidak ada gunanya hanya untuk mengetahui. Sama seperti Nuh, kan? Tidak ada gunanya kalau dia hanya mengetahui, oh bahtera ini luar biasa, bahtera ini bisa menyelamatkan kita. Oke, sudah cukup, saya tahu. Bodoh, orang bodoh. Kalau dia berpikir begini, dia bodoh. Karena bahkan kita tahu kan, bahkan anak kecil tahu, pengetahuan saja tidak bisa menyelamatkan siapapun. Sama halnya, banyak orang pada zaman sekarang sebenarnya seperti orang bodoh. Mohon maaf ya, tapi apa yang maksudkan saya adalah seperti ini. Banyak orang pada zaman sekarang hanya mengetahui tentang Yesus. Mungkin mereka datang ke gereja, mungkin sejak kecil mereka sekolah minggu, sampai tua, sampai mati. Mereka tahu tentang Tuhan, mereka tahu tentang Yesus, mereka tahu tentang firman Tuhan, mereka tahu tentang jalan keselamatan. Tetapi ketika mereka berdiri di hadapan Tuhan, tahukah Bapak Ibu, ada banyak orang akan menyesal. Kenapa? Karena waktu mereka masih hidup, mereka hanya tahu, tetapi tidak membuat keputusan untuk masuk. Sangat sedih sekali, sangat sayang ya. Kasihan. Coba bayangkan, ada bahtera di depan Nuh, tapi dia hanya tahu, wah, bahtera ini kuat, kokoh, tapi dia tidak masuk. Tidak ada gunanya. Sama halnya banyak orang bisa jadi mengetahui tentang Yesus. Mungkin mereka bisa datang ke gereja tiap minggu demi minggu, pandemi atau tidak pandemi, mereka datang ke gereja, tetapi tidak masuk. Bukan masuk ke gereja, ini masuk ke dalam Yesus. Tidak masuk ke dalam Yesus, tapi Yesus tidak masuk ke dalam mereka. Jadi hal yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, mari kita memiliki hati kita. Jangan sombong atau jangan pikir begini, oh saya sudah tahu tentang Yesus, saya sudah tahu tentang firman Tuhan. Pertanyaannya bukan apakah kita tahu atau tidak tahu. Pertanyaan adalah apakah kita memiliki atau tidak memiliki. Itulah sebabnya 1 Yohanes 5 ayat 12 berkata, barang siapa memiliki anak Allah, yang memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak Allah, yang tidak memiliki hidup. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan supaya untuk diselamatkan, kita harus membuat keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Yang kedua, seperti apa yang dilakukan Nuh, kita harus membuat keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita secara pribadi. Kata kunci, secara pribadi. Seperti keluarga Nuh, 8 orang. Setiap mereka harus membuat keputusan secara pribadi. Kalau satu orang tidak membuat keputusan untuk masuk, dia yang akan mati. Sama halnya Bapak Ibu, keselamatan itu walaupun gratis, tidak otomatis. Keselamatan itu walaupun gratis, tapi tidak otomatis. Kita tidak mewarisi keselamatan secara pribadi. Nah, sebagai contoh, hari ini kita berkumpul di sini. Berapa orang? 50 orang? Kira-kira? Akan kurang ya? Oke, 40-50 orang. Hari ini kita berkumpul di sini sebagai satu jemaat.
ketika kita berdiri di hadapan Tuhan pada suatu hari nanti, kita berdiri sendirian. Kita tidak berdiri bersama dengan suami kita, istri kita, anak-anak kita, jemaat kita, pendeta kita, tidak. Nanti saya akan berdiri di hadapan Tuhan sendirian. Dan Tuhan akan menghakimi saya. Dan kalau istri saya sudah menerima Yesus, puji Tuhan. Kalau orang tua saya sudah menerima Yesus, puji Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, saya tidak bisa bergantung pada keselamatan orang tua saya. Saya tidak bisa bergantung pada keselamatan istri saya, karena Tuhan akan menghakimi saya secara pribadi. Sama seperti keluarga Nuh. 8 orang, dan 8 orang harus masuk secara pribadi. Tidak mungkin Nuh bilang begini, oke, anak-anakku, kalian tidak usah masuk, saya masuk untuk kalian. Tidak mungkin, kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Walaupun tawaran keselamatan itu ditawarkan atau diberikan untuk semua keluarga Nuh, 8 orang, tapi setiap orang, walaupun sudah punya tiket, tapi mereka masih harus masuk ke dalam bahtera itu secara pribadi. Sama halnya. Oh, saya sudah melayani di banyak jemaat, banyak gereja di Indonesia, melayani di Indonesia, di Singapura, di banyak tempat. Ada kesalahpahaman yang sangat besar dalam kekristenan pada zaman sekarang. Ada banyak orang pikir begini, karena saya datang ke gereja, karena orang tua saya datang ke gereja, karena keluarga saya datang ke gereja, oh itu sudah cukup. Sudah cukup. Karena secara otomatis saya sudah diselamatkan. Kenapa? Karena saya sejak kecil sudah ke gereja bersama dengan keluarga saya. Nah, jadi mari kita memperhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Inilah nats yang sangat terkenal. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di sini Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Mereka memperhatikan perkataan Yesus. Bukan, saya lupa. Bukan, tapi aku tidak pernah mengenal kamu. Berbeda dengan seseorang yang sudah diselamatkan, lalu kehilangan keselamatan, bukan. Sebenarnya ini tidak mungkin. Karena firman Tuhan kalau kita diselamatkan khusus selama-lamanya. Tapi inilah sangat spesifik. Bukan, dulu kamu sudah diselamatkan, bukan. Tapi aku tidak pernah mengenal kamu. Maksudnya mereka tidak pernah diselamatkan. Tetapi apa yang dikatakan mereka? Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Banyak orang bisa jadi melakukan hukum Taurat, melayani Tuhan, berbuat perbuatan baik, memberikan persembahan, mengambil bagian dalam kegiatan keagamaan, rajin datang ke gereja, dan nanti berdiri di hadapan Tuhan, dan mereka akan mendengar perkataan ini dari Tuhan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Mereka terkejut. Bagaimana mungkin Tuhan? Dan Tuhan akan bilang begini, karena kamu tidak pernah masuk ke dalam bahtera, yaitu aku secara pribadi. Orang tua masuk, saudaramu masuk, istrimu masuk, adikmu masuk, tapi kamu hanya ikut kebaktian, kamu hanya ikut paduan suara, kamu hanya meminta persembahan, tapi kamu sendiri dari hatimu, dalam hatimu tidak pernah masuk ke dalam bahtera itu, yaitu
Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, jangan kita pikir begini, saya sangat setia, sangat rajin datang ke gereja. Datang ke gereja walaupun ini baik, walaupun ini penting, tapi ini bukan jalan keselamatan. Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Kita harus masuk ke dalam Dia, dan Dia harus masuk ke dalam kita. Jadi sudah ada dua hal yang kita lihat ya. Yang pertama, kita harus membuat keputusan seperti Nuh untuk masuk atau menerima Yesus. Yang kedua, kita harus membuat keputusan untuk masuk ke dalam bahtera atau menerima Yesus, kata kunci, secara pribadi. Yang ketiga, seperti Nuh, kita harus membuat keputusan untuk masuk ke dalam Nuh atau menerima Yesus secara pribadi. Kapan? Pada suatu titik waktu tertentu. Bapak Ibu saudara-saudari, ada batasan waktu. Ada batasan waktu. Tahun 2020, yaitu tahun lalu, adalah tahun yang sangat sangat luar biasa. Bukan cara yang baik, ini cara yang tidak baik karena pandemi COVID-19. Saya masih ingat awal tahun 2020, tanggal 1 Januari, ketika seluruh bumi merayakan tahun baru, tidak seorang pun yang akan membayangkan beberapa bulan kemudian seluruh dunia akan masuk ke dalam pandemi COVID-19. Dan antara jutaan orang yang merayakan tahun baru pada tanggal 1 Januari tahun 2020, tidak ada seorang pun yang akan membayangkan ada banyak antara mereka akan meninggal dunia tahun lalu. Tetapi orang mereka tiap hari Minggu datang ke gereja, tiap hari berbuat perbuatan baik seperti biasa. Tetapi mereka tidak tahu, walaupun mereka sudah hidup lama, mungkin sampai sudah tua, tetapi mungkin mereka belum masuk ke dalam bahtera, yaitu belum masuk ke dalam Yesus, dan Yesus belum masuk ke dalam hati mereka, dan mereka belum diselamatkan. Dan ketika pandemi datang, seperti air bah, tiba-tiba air bah datang, dan semua dunia kecuali 8 orang meninggal mati. Puji Tuhan, sekarang kita masih hidup. Puji Tuhan. Inilah bukan karena kekuatan kita, ini anugerah Tuhan. Tetapi jangan lupa ada batasan waktu. Ada batasan waktu. Yakobus 4 ayat 13 berkata, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, ingat kata firman Tuhan, ya, bukan perkataan saya, perkataan firman Tuhan. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi, waktu masih ada kesempatan, mari kita menyelidiki hati kita. Saya mengakhiri dengan kesaksian pribadi saya. Janji dan kuasa Allah ini sebenarnya sangat dekat dengan hati saya, karena saya masih ingat, saya tidak lahir dalam keluarga Kristen. Waktu saya lahir, orang tua saya bukan orang Kristen. Kami, kalau di Singapura, mungkin kalian sudah tahu, kami disebut dengan free thinker. Maksudnya, kami tidak punya agama. Kalau di Indonesia, tak boleh ya, tiap orang Indonesia harus punya agama. Tapi kalau di Singapura, kalian pasti sudah tahu, kalau di sini, tidak wajib. Jadi keluarga saya tidak punya agama. Tapi saya memuji Tuhan. Saya punya 2 tante, dan mereka waktu saya masih kecil,
kadang-kadang bawa saya ke gereja. Jadi saya ke gereja, tapi saya sebenarnya bukan orang Kristen. Saya tidak punya agama, tapi saya ke sekolah minggu, belajar lagu Kristen, mendengar cerita-cerita Alkitab. Pelan-pelan saya belajar tentang Yesus, saya belajar tentang keselamatan. Saya masih ingat waktu saya berumur 11 tahun, saya membuat keputusan dalam hati saya. Saya sudah mendengar khotbah sering. Saya sudah mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjamah hati saya. Eugene, kamu walaupun sudah mulai ke gereja, sudah mendengar firman Tuhan, sudah mendengar khotbah, tetapi kamu sebenarnya belum masuk ke dalam bahtera, yaitu Yesus. Kamu belum masuk ke dalam Yesus, dan Yesus belum masuk ke dalam hatimu. Kamu masih di luar. Kamu masih di luar Yesus, dan Yesus masih ada di luar kamu. Jadi saya masih ingat waktu saya berumur 11 tahun, seperti Nuh, saya membuat keputusan. Aku harus masuk ke dalam bahtera itu, dan bahtera itu adalah Yesus. Dan saya harus masuk ke dalam bahtera itu secara pribadi. Tante saya bawa saya ke gereja, tapi dia tidak bisa masuk untuk saya. Dia sudah masuk, dia sudah diselamatkan, tapi saya belum. Jadi saya sendiri harus masuk ke dalam bahtera itu, yaitu Yesus Kristus, secara pribadi. Dan juga saya pikir begini, walaupun saya masih kecil, saya tidak tahu saya akan hidup sampai kapan. Kalau saya mati, tidak ada kesempatan. Jadi saya masih ingat waktu saya berumur 11 tahun, dengan hati yang tulus, saya datang kepada Yesus dalam hati saya. Saya berdoa begini, oh Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa akulah orang berdosa. Aku mengakui bahwa aku layak untuk dihukum di neraka. Aku mengakui bahwa aku tidak mampu menyelamatkan diriku sendiri. Terima kasih telah mati bagiku. Aku percaya kepadamu, aku bergantung padamu sebagai satu-satunya jalan untuk menyelamatkan aku dari dosa-dosa. Masuklah ke dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku, dan selamatkan aku sekarang. Aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu aku berdoa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, itulah doa yang dari hati saya. Sangat sederhana, dengan kata-kata sendiri, tetapi Tuhan menerima hati. Dan Tuhan berjanji dalam Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pada waktu itu, pada titik waktu itu, pada titik waktu tertentu itu, saya menjadi anak Allah. Sebelum itu tidak. Jangan pikir begini ya, wah karena kita lahir di dalam keluarga Kristen kita sudah menjadi anak Allah sejak kecil. Tidak. Yesus tidak ada dalam hati kita sejak lahir. Kita seperti Nuh harus membuat keputusan untuk masuk ke dalam bahtera, atau kita harus masuk ke dalam Yesus, dan Yesus harus masuk ke dalam hati kita pada suatu titik waktu tertentu dalam hidup kita. Kalau saya sejak lahir sampai 11 tahun saya belum memiliki Yesus. Seandainya saya mati dalam periode itu, saya akan masuk ke neraka. Tapi puji Tuhan, karena saya membuat keputusan untuk menerima Yesus, saya masuk ke dalam Yesus, Yesus masuk ke dalam saya secara pribadi pada suatu titik waktu tertentu dalam hidup saya. Sampai sekarang, sampai saya mati, saya tahu saya sudah di dalam bahtera. Saya sudah di dalam bahtera. Kalau ada air bah di luar, saya aman, saya selamat. Karena saya tahu saya sudah masuk ke dalam Yesus. Yesus sudah masuk ke dalam saya. Saya mau mengakhiri atau meninggalkan Bapak Ibu dengan pertanyaan ini. Sudahkah saudara masuk ke dalam Yesus? Dan sudahkah Yesus masuk ke dalam saudara? Pertanyaan bukan apakah saudara datang ke gereja. Pertanyaan bukan apakah saudara tahu tentang Yesus. Pertanyaan bukan apakah saudara orang baik atau orang benar, bukan. Tapi pertanyaannya adalah,
janji dan kuasa Allah untuk menyelamatkan. Walaupun keselamatan adalah gratis, itu bukan atau tidak otomatis. Kita tidak mewarisi keselamatan. Sejak lahir firman Tuhan berkata, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dan saya mau memohon kepada Bapak Ibu, mari kita menyelidiki hati kita. Sebelum saya berdoa, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dalam hati saudara untuk membuat keputusan. Seandainya masih ada yang belum masuk ke dalam Yesus, dan Yesus belum masuk ke dalam hati saudara, jangan menunda lagi. Jangan menunda lagi. Atau seandainya ada yang tidak yakin, kurang yakin, apakah saya sudah selamat atau tidak. Kalau saudara kurang yakin, hari ini saudara bisa memastikan hal ini. Datanglah kepada Yesus dalam hati saudara. Bukalah hati saudara dan memohon Dia untuk masuk ke dalam hati saudara. Dan saudara akan masuk ke dalam Yesus, dan Dia akan masuk ke dalam saudara. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, saya mau memberikan kesempatan bagi saudara. Dengan mata tertutup, kepala menunduk, mari kita menyelidiki hati kita. Seandainya saudara meninggal dunia pada hari ini, apakah saudara 100% yakin bahwa semua dosa-dosa saudara sudah diampuni dan saudara akan masuk ke surga? Jika ada yang tidak bisa menjawab iya, atau jika ada yang kurang yakin, saya akan memberikan kesempatan kepada saudara untuk membuat keputusan yang sederhana dalam hati saudara sekarang. Saya akan memimpin saudara dalam doa yang sederhana. Doa ini bukan doa yang majis atau doa yang khusus. Ini doa yang biasa, doa yang sederhana. Tapi yang paling penting, kalau saudara membuka hati dan berseru kepada Tuhan Yesus, Dia berjanji Dia akan menyelamatkan saudara. Jika saudara mau membuat keputusan ini, mari izinkan saya sekarang untuk memimpin saudara dalam doa. Tak usah pakai suara, karena Tuhan hanya melihat hati. Bukalah hati saudara, dan dengan hati yang tulus dan yang beriman, katakanlah kepadanya, oh Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa akulah orang berdosa. Aku mengakui bahwa aku layak untuk dihukum di neraka. Aku mengakui bahwa aku tidak mampu menyelamatkan diriku sendiri. Terima kasih telah mati bagiku. Aku percaya kepadamu dan aku bergantung padamu sebagai satu-satunya jalan untuk menyelamatkan aku dari dosa-dosa. Pada saat ini aku ingin menerima Engkau sebagai juru selamat dan Tuhan. Masuklah ke dalam hatiku, jadilah Tuhan dan juru selamatku, dan selamatkan aku sekarang. Aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam nama-Mu. Dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Bapa di surga, terima kasih buat setiap orang yang baru saja sudah berdoa kepada-Mu. Engkau melihat hati mereka. Dan sekarang kami mengklaim janji-Mu, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, dan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Oh Tuhan, hamba tidak bisa melihat ke dalam hati Bapak Ibu di sini, tapi Engkau yang bisa. Dan Engkau tahu ya Tuhan, siapa yang di antara kami sudah diselamatkan, siapa yang di antara kami baru saja diselamatkan, dan siapa yang di antara kami yang belum diselamatkan. Oh Tuhan, bekerja dalam setiap hati kami.
bagi yang baru saja membuat keputusan ini. Oh Tuhan, berikan kepada mereka keselamatan di dalam Yesus Kristus. Berikan kepada mereka jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus, supaya mereka bisa memiliki hati yang baru dan hidup yang baru di dalam Yesus Kristus, supaya mereka bisa menjadi ciptaan yang baru, yang memiliki DNA, yaitu karakter Kristus yang baru di dalam hati mereka. Oh Tuhan, bekerja dalam hati mereka, dan biar mereka bisa sungguh-sungguh dilahirkan kembali secara rohani di dalam Yesus Kristus, dan menjadi anak Allah yang sejati, dan memiliki dan mengalami janji dan kuasa Allah. Oh Tuhan, kami juga berdoa buat HKBP Singapura. Terima kasih Tuhan buat kebaktian hari ini. Terima kasih Tuhan buat gereja ini. Hari ini kami mau menyerahkan doa syafaat kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan gereja. Kami berdoa buat kesehatan seluruh jemaat. Tuhan, kami tahu sekarang pandemi ini masih ada, dan kami berdoa supaya Engkau melindungi setiap anggota jemaat HKBP Singapura. Lindungi mereka, khususnya yang kerja di frontline, di rumah sakit, atau para siswa, mahasiswa, pekerja dan pelaut di Singapura dan tempat lain. Oh Tuhan, kami juga mau berdoa buat pemerintahan Singapura, Indonesia, dan seluruh dunia, supaya pemerintahan dunia bisa menangani situasi ini dengan berhikmat, dengan hikmat Tuhan. Dan kami juga berdoa buat pemulihan bumi dari pandemi COVID-19, dan supaya kehendak-Mu dilakukan dan digenapi melalui pandemi ini. Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara Timothy Pasaribu yang akan menjalani operasi transplantasi ginjal dari ibunya di rumah sakit. Tuhan, Engkau memegang kendali, Engkau memegang kendali. Kami serahkan Timothy ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa supaya Timothy akan sembuh dengan sepenuhnya. Kami berdoa supaya Engkau memberikan membiarkan operasi ini menjadi sukses dan berhasil, dan supaya Engkau juga memberikan damai sejahtera-Mu kepada keluarga Pasaribu. Kami juga berdoa buat yang berulang tahun. Terima kasih buat Ibu Mercy Manik, Kristomos Simanjuntak, Bapak Johnny Simanjuntak, Aaron Bangun, dan Grasio Siahaan. Terima kasih buat mereka, dan terima kasih telah menambah 1 tahun kepada hidup mereka, dan biar mereka bisa juga tetap dan terus-menerus hidup untuk Engkau, dan menyerahkan hidup mereka kepadamu sepanjang hidup mereka. Dan berkatilah mereka bukan hanya secara jasmani, tapi secara rohani. Berkatilah gereja HKBP Singapura. Kami berdoa buat Pendeta Frans Sanipar yang masih ada di Indonesia. Lindungi beliau dan bawa beliau kembali ke Singapura bersama keluarganya dengan selamat, dan lindungi mereka juga dari virus corona, dan biar mereka bisa melayani di tempat ini di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih Tuhan buat kebaktian hari ini. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa supaya Engkau terus bekerja dalam setiap hati kami, dan sekali lagi kami memuji-Mu karena janji dan kuasa Allah untuk menyelamatkan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih anak Tuhan. Terima kasih untuk mengampilkan Tuhan. Adalah kita sekarang bernyanyi memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari D7 anak-anak Budaya 1, 2, 3, janji yang manis serta memberi persembahan.
kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Seperti biasa, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, marilah kita berdiri dan berdoa bersama. Terima kasih.